Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 4, bermain di tempat wisata. Kelas 2 SD Islam Ulil Albab Kebumen. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Pada gambar, ada hal-hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan di tempat wisata. Salah satu contoh hal yang harus dilakukan di tempat wisata pada gambar nomor 2, yaitu mengantre tiket dengan tertib. Dan salah satu contoh hal yang tidak boleh dilakukan di tempat wisata yaitu pada gambar nomor berapa ya? Ya, pada gambar nomor 3, merusak tanaman. Untuk lebih jelasnya, mengenai contoh hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan di tempat wisata, perhatikan baik-baik penjelasan berikut ini. Contoh hal yang harus dilakukan di tempat wisata. Yang pertama, membuang sampah di tempat sampah. Yang kedua, menjaga kebersihan tempat wisata. Dan yang ketiga, mengantre tiket dengan tertib. Contoh hal yang tidak boleh dilakukan di tempat wisata. Yang pertama, merusak tanaman. Yang kedua, memberi makan hewan sembarangan. Dan yang ketiga, membuat kegaduhan. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar, ada hal-hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan di rumah. Salah satu contoh hal yang harus dilakukan di rumah yaitu pada gambar nomor 3. Siti menyapu halaman rumah. Kemudian, contoh hal yang tidak boleh dilakukan di rumah yaitu gambar yang kedua, menyiksa hewan peliharaan. Untuk lebih jelasnya mengenai contoh hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan di rumah, perhatikan baik-baik penjelasan berikut ini. Contoh hal yang harus dilakukan di rumah. Yang pertama, menjaga kebersihan kamar. Yang kedua, menyapu halaman rumah. Dan yang ketiga, merapikan buku di rak. Contoh hal yang tidak boleh dilakukan di rumah. Yang pertama, belajar sambil tiduran. Yang kedua, menyiksa hewan peliharaan. Dan yang ketiga, membuang sampah sembarangan. Setelah kita belajar contoh hal-hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan di tempat wisata dan di rumah, sekarang kita akan belajar mencari informasi. Masih ingat informasi itu apa? Ya, informasi adalah berita. Cara mencari informasi yaitu yang pertama, mengamati gambar. Dengan mengamati gambar, kita dapat mengetahui berbagai informasi yang ada di gambar tersebut. Dan yang kedua, dengan cara bertanya kepada orang lain. Ketika bertanya kepada orang lain, kita menggunakan kata tanya. Masih ingat ada berapa kata tanya? Ya, kata tanya yang pernah kita pelajari ada 7.
Dan yang ketiga, cara mencari informasi yaitu dengan membaca teks bacaan. Di dalam teks bacaan, kita dapat mengetahui informasi yang ada di teks bacaan. Baiklah anak-anak, kita akan belajar mencari informasi berdasarkan teks bacaan. Mari kita membaca teks berikut ini bersama-sama. Bermain di taman kota. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Di taman kota sangat banyak permainan. Salah satunya ayunan. Benny bersama teman-temannya main di taman kota. Di taman kota ada 4 ayunan yang berdekatan. Di ayunan yang berdekatan terdapat 4 siswa yang bermain mainan. Dari kanan ke kiri ada Lani, Siti, Benny, dan Udin yang duduk di ayunan. Di belakang Lani berdiri Dayu untuk mengayunkan. Di belakang Siti berdiri Mei untuk mengayunkan. Di belakang Benny berdiri Edo untuk mengayunkan. Di belakang Udin berdiri teman laki-laki lainnya untuk mengayunkan. Mereka bermain ayunan dengan hati-hati. Teman yang berada di belakang mendorong ayunan dengan perlahan. Setelah beberapa menit dari waktu yang telah ditentukan, mereka bergantian bermain ayunan. Mencari informasi berdasarkan teks bacaan, caranya kita dapat membuat pertanyaan. Mari kita bersama-sama membuat pertanyaan tentang teks bacaan bermain di taman kota. Di sini, Ustadzah akan memberi contoh membuat pertanyaan. Yang pertama, menggunakan kata tanya apa. Apa yang sedang dilakukan Benny? Yang kedua, menggunakan kata tanya siapa. Siapa yang duduk di ayunan paling kanan? Apakah kedua pertanyaan ini sesuai dengan teks bacaan bermain di taman kota? Mari kita cek bersama-sama. Baiklah, yang pertama, apa yang sedang dilakukan Benny? Perhatikan teks bacaan yang berwarna merah. Benny bersama teman-temannya main di taman kota. Berarti yang sedang dilakukan Benny yaitu bermain bersama teman-temannya di taman kota. Pertanyaan yang kedua, apakah sesuai dengan isi teks bacaan? Siapa yang duduk di ayunan paling kanan? Perhatikan tulisan yang berwarna merah di bawah. Dari kanan ke kiri, berarti dari kanan, berarti paling kanan. Ada Lani, berarti yang duduk di ayunan paling kanan yaitu Lani. Sudah paham anak-anak? Selain membuat pertanyaan, mencari informasi berdasarkan teks bacaan juga bisa dengan menjawab pertanyaan. Biasanya, pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah tersedia di bawah teks bacaan. Kalian tinggal mencari jawaban atau informasi pertanyaan-pertanyaan tersebut
di dalam teks bacaan. Di sini, Ustazah akan memberi 2 contoh. Yang pertama, pertanyaannya, bagaimana Udin dan teman-teman bermain ayunan? Yang kedua, menggunakan kata kapan. Kapan Udin dan teman-teman bergantian bermain ayunan? Nah, untuk mencari informasi pertanyaan ini, kita akan cek di teks bacaan. Apakah ada atau tidak? Coba kita cek bersama-sama. Nah, perhatikan tulisan yang berwarna merah. Coba kita cek yang pertama. Bagaimana Udin dan teman-teman bermain ayunan? Bagaimana? Nah, ternyata di dalam teks bacaan, mereka itu adalah Udin dan teman-teman bermain ayunan dengan hati-hati. Jadi, pertanyaan bagaimana Udin dan teman-teman bermain ayunan? Jawabannya yaitu Udin dan teman-teman bermain ayunan dengan hati-hati. Kemudian yang kedua, kapan Udin dan teman-teman bergantian bermain ayunan? Kapan? Berarti kata tanya kapan itu untuk menanyakan tentang apa? Coba, masih ingat tidak? Ya, untuk menanyakan tentang waktu. Jadi kapan Udin dan teman-teman bergantian bermain ayunan? Jawabannya, Udin dan teman-teman bergantian bermain ayunan setelah beberapa menit dari waktu yang telah ditentukan. Ternyata pertanyaan-pertanyaan tersebut ada di dalam teks bacaan. Baiklah anak-anak, ketika kita membuat atau menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan, harus teliti ya. Ciri-ciri benda. Amatilah gambar berikut. Apa nama benda yang kamu lihat? Ketika kita menuliskan ciri-ciri benda, ada hal-hal yang harus kita tulis. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, nama benda. Yang kedua, bentuk benda. Yang ketiga, wujud benda. Dan yang keempat, kegunaan benda tersebut. Di sini, Ustazah memberi contoh nama benda ayunan. Bentuknya tetap. Wujudnya padat. Kegunaannya untuk bermain ayunan. Ingat baik-baik ya, ketika diminta menuliskan ciri-ciri benda, ada 4 yang harus kalian tulis. Yang pertama, nama bendanya apa? Yang kedua, bentuk bendanya bagaimana? Tetap atau berubah? Yang ketiga, wujud bendanya bagaimana? Apakah padat? Apakah cair? Atau gas? Kemudian, yang keempat, kegunaan benda tersebut digunakan untuk apa? Kata dan makna. Sebelumnya, kalian pernah belajar kata dan makna. Masih ingat apa itu kata dan apa itu makna? Jangan sampai terbalik ya. Kata itu pasti memiliki makna. Makna yaitu arti. Nama lain makna yaitu arti. Di sini, Ustazah memberikan 3 contoh kata beserta maknanya. Yang pertama, taman.
artinya tempat yang menyenangkan. Yang kedua, kota, artinya atau maknanya daerah pemukiman. Dan yang ketiga, ayunan, maknanya mainan untuk berayun-ayun. Membuat kalimat dengan kata. Ustazah di sini akan memberi contoh membuat kalimat dengan kata taman. Dayu bermain lompat tali di taman. Contoh yang kedua dengan kata kota. Denny mengunjungi paman di kota. Ketika membuat kalimat, huruf yang paling depan menggunakan huruf kapital dan diakhiri tanda titik. Ketika membuat kalimat, kata harus ada di dalam kalimat tersebut, seperti yang digarisbawahi. Harus ada kata taman, harus ada kata kota. Baiklah anak-anakku, hari ini kita sudah belajar banyak hal. Yang pertama, kita sudah belajar contoh hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan di tempat wisata. Yang kedua, kita juga sudah belajar contoh hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan di rumah. Yang ketiga, mencari informasi berdasarkan teks. Yang keempat, kata dan makna. Yang kelima, ciri-ciri benda. Yang keenam, membuat kalimat dengan kata. Sekian pembelajaran tematik tema 2 subtema 4 hari ini. Kita akan lanjutkan di lain hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.